إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat Majlis Raya Mujahidin di jantung kota Pontianak, rahimakumullah. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah yang maha mengatur dan maha menakdirkan hidup dan mati dan perjalanan kita selama di dunia pun sampai ke akhirat nanti. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang amat kita harapkan syafaatnya terutama di akhirat nanti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada subuh kali ini saya mencoba mengangkat tema sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu Ramadan menjaga kualitas iman dan takwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setidaknya ada dua hal yang menarik untuk kita kaji. Pertama, kualitas iman, dan kedua, kualitas takwa. Kualitas iman pertama, bahwa manusia Allah takdiri dengan kehidupan sekaligus juga dengan senjata yang amat ampuh yang disebut dengan iman. Dan iman itu setidaknya menurut versi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita mencoba untuk melihat dari dekat, yaitu ada iman bawaan, ada iman proses, ada iman sungguhan, dan terakhir adalah ada iman yang dinilai oleh Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama, iman bawaan. Iman bawaan adalah modal yang kita bawa sejak di alam arwah. Allah mengabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala sahidna. Adakah aku ini Tuhanmu? Seluruh roh yang akan dititipkan ke tempat yang sempit, yaitu di rahim ibu kita masing-masing, semuanya menjawab dan jawaban yang sama, yaitu qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, seluruh malaikat menjadi saksi. Berapa jumlah malaikat menjadi saksi? Ada sebagian ulama memberikan penafsiran, ada 70.000 malaikat menjadi saksi ketika kita mengucapkan kalimat engkau Tuhan kami, iya engkau Tuhan kami. Dan ternyata dalam risalah Sakratul Maut, nanti saat kita diundang, dipanggil oleh Allah, yaitu kita meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia akan disambut oleh 70.000 malaikat. Dan jangan sampai malaikat yang 70.000 itu kecewa ketika dia mengantarkan kita menjadi saksi, dan sekarang juga dia akan menyaksikan juga apa yang kita bawa pulang. Datang membawa iman, dan harapan pula kembali juga membawa iman. Salah satu ciri dan indikator orang pulang membawa iman adalah ketika akhir kalamnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau searti dengan la ilaha illallah. Oleh karena itu sangat dididik, sangat dihati-hati betul kita dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah kalimat yang amat strategis, kalimat yang amat penting. Seluruh zikir-zikir yang lainnya
jika dibandingkan dengan la ilaha illallah maka menjadi kecil. Maka banyak istihad para ulama bagaimana caranya la ilaha illallah itu bisa menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, sehingga ada ajaran yaitu tariqah al-mutabarah, macam-macam tarikat-tarikat yang diajari supaya mempersiapkan saat kita berpisah roh dengan jasad, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Kaum muslimin sidang Jumat, kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, iman proses. Setelah kita lahir ke dunia, ternyata iman itu berproses, beradaptasi dengan kehidupan bumi. Ternyata di bumi ini banyak musuh. Setidaknya ada 3 musuh kata Imam Al-Ghazali. Musuh kita di bumi ini yang pertama memang sama-sama dari surga, yaitu setan. Setan turun ke bumi dan dia menggoda. Dan godaannya nomor 1 sistemnya adalah yang hitam dibilang putih dan putih dibilang hitam. Itu setan. Musuh kedua yaitu yang ada dalam diri kita, hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh kita. Oleh karena itu jangan diperturutkan hawa nafsu itu. Innan nafsa la amaratun bisu. Ingat, Allah ingatkan dalam Quran surah Yusuf ayat 53 bahwasanya nafsu itu condong mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka jangan diperturutkan nafsu. Maka nafsu itu harus ditahan, harus dijaga, harus dirawat, terutama di bulan suci Ramadan ini, dalam rangka pengendalian hawa nafsu agar tidak liar, tidak buas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga musuh kita di dunia ini menurut Imam Al-Ghazali yaitu godaan dunia. Kemarin ada final antara Argentina melawan Perancis. Yang menang Argentina, juara dunia ya. Kapan? Mainnya di waktu malam. Ketika itu ada 2 manggil. Pertama panggilan final Piala Dunia, kedua panggilan Tuhan untuk sujud tahajud. Kira-kira godaan mana yang godaan Tuhan atau godaan final bola itu? Nah, ketika itu tarik menarik dalam waktu yang bersamaan, ketika itu kalau kita pilih bola, maka ketika itu kita artinya kita sudah tergoda oleh dunia, sehingga rutinitas istiqomahan kita untuk ibadah mungkin bisa kita pindah ke waktu yang lain atau tidak sama sekali, terkorbankan kita. Itu adalah godaan dunia. Termasuk akhir-akhir Ramadan nanti, godaan dunia ini bakal banyak tahun ini, tamu kita ini dari luar, dari dalam, bahkan katanya dari provinsi juga pulang nih cucu-cucu kita nih, keluarga kita, kolega-kolega kita dan sahabat-sahabat kita. Wah, kita harus siap banyak-banyak. Maka siapkan kue, siapkan rumah, macam-macam dipersiapkan. Akhirnya lupa di akhir Ramadan ada Allah akan menyiapkan hadiah yang namanya bonus Lailatul Qadar. Lupa menuntikan menunggu Lailatul Qadar, siap untuk menyiapkan tamu-tamu yang ada. Sekali lagi, bukan salah, tetapi harus bisa membagi orientasi. Harus mampu kita membagi mana yang penting dan mana yang kurang penting dan mana yang tidak penting di akhir Ramadan ini. Ini godaan dunia. Nah, terhadap 3 ini apa pernyataan Allah? Bisa dibuka di surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa bil akhirati hum yuqinun, padahal mereka itu sebenarnya tidak beriman. Hanya klaim kita saja bahwa kita orang beriman, hanya anggapan kita saja bahwa kita orang beriman, hanya kepedean kita saja kita beriman, tapi penilaian Allah kita tidak beriman. Hati-hati, kita jangan termasuk ke golongan ini, dinilai oleh Allah orang yang tidak beriman. Oleh karena itu
supaya kita tetap terjaga iman kita, perlu taklim, perlu belajar dan belajar terus, dan kita perlu bersama dengan orang-orang abid, orang-orang alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kemudian ketiga yaitu iman sungguhan. Iman sungguhan itu apa? Ternyata iman sungguhan itu memiliki 3 aspek, 3 indikator secara bersamaan, yaitu iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wa amalum bil arqani. Iman sungguhan itu adalah yang diucapkan dengan lisan, yang dibenarkan dengan hati, dan yang dipraktikkan oleh anggota badan. Nah, diucapkan dengan lisan terutama yaitu kita ucapkan orang yang mau masuk Islam, maka diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian lurus dengan hati, tidak ada bercabang antara ucapan dengan hati, lidah dengan qalbu sama, yaitu dua-dua mengakui Allah dan Rasulullah, Allah sebagai Tuhan, Rasul Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ternyata tidak hanya iman ucapan dan iman hati, tapi ada iman yang ketiga, iman amal perbuatan. Bisa kita buka di surah Al-Nisa ayat 159. Itu iman dalam bentuk perbuatan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ati Allah wa ati Rasulah ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan para pemimpin-pemimpin di antara kamu. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, ternyata iman dalam bentuk aplikasi, penerapan, gerakan, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga para pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan Allah dan Rasul. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, ternyata iman tidak cukup hanya diucapkan dan dibenarkan hati, tapi juga harus muncul dalam sikap perilaku. Syariat dalam kehidupan harus dijalani. Ini paling penting dalam kehidupan. Inilah iman yang sungguhan. Maka bisa boleh kita mengadakan evaluasi, apa iya orang yang beriman tapi santai-santai saja, di bulan Ramadan disuruh puasa ya tidak, disuruh sholat ya tidak, tapi kalau ditanya iman sama Allah, iya beriman, percaya sama Allah, iya sampai ke hati, percaya kepada Rasul, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasul jauh. Oleh karena itu perlu pendalaman dan perlu kita memberikan pemahaman bahwa iman sungguhan itu dalam arti pengertian itu, definisinya itu, yaitu diucapkan dengan lisan, dibenarkan oleh hati, dan dipraktikkan oleh anggota badan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, lalu apa penilaian Allah terakhir? Ini agak radikal Allah dalam ini, tapi kita sampaikan ya. Kalau lihat ini rasa-rasanya ngeri juga ini. Bapak ibu sekalian, Allah menilai wa ma yu'minu aktsaruhum wa hum musyrikun. Yunus ayat 16. Surat Yunus ayat 16. Ini penilaian Allah terakhir tentang iman manusia. Dan manusia kebanyakan tidak beriman, bahkan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengunci kebanyakan manusia tidak beriman, bahkan berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak dan Ibu. Seluruh dosa besar, ada 16 dosa besar menurut Imam Al-Ghazali, tetapi 16 dosa besar itu masih bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa syirik tidak akan Allah ampuni. Ini Allah yang menyatakan kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak beriman, bahkan mereka banyak yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menggandakan Allah, membanyakan Allah. Ini pernyataan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 16. Agak ngeri juga sebenarnya ayat ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini kualitas iman. Maka kualitas iman ini harus dijaga. Evaluasi kita sederhana.
kalimat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang mungkin paling banyak dibaca saat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman, telah kuwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, telah kuwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi tanda ciri orang yang beriman dan masih ada iman bawaan yang tetap melekat pada dirinya, ketika Allah panggil, hai orang-orang beriman, maka dia merasa dirinya beriman, dia pasti berpuasa, dia pasti menjalankan kewajiban-kewajiban lain selain puasa selama bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan, apapun kewajiban yang Allah berikan tetap dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu pertama, yaitu kualitas iman. Yang kedua, kualitas takwa. Jadi Ramadan mengantarkan kita agar menjadi orang yang takwanya berkualitas. Bagaimana takwa yang berkualitas itu? Puasa misalnya, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang takwa. Kalimat semoga itu masih angan-angan, masih harapan, belum pasti, masih cita-cita, masih wacana. La'allakum, semoga kamu, artinya masih doa, masih harapan, belum tentu. Maka kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah takwa itu harus kita jemput, tidak boleh ditunggu, dia harus dijemput. Cara menjemput takwa yang pertama, kita lihat, kita harus jihad menjemput takwa. Contoh begini, ada yang dari Kaposulu di sini? Wah, ada ya, ada, bagus. Kalau Bapak dari Kaposulu, kita dari Pontianak ke Kaposulu, Pak. Bapak lihat jalan bertikungan luar biasa, ada yang tajam, ada yang menanjak, ada yang menurun yang radikal sekali. Nah, pada saat itu mobil kita ini ada yang saling bersamaan, bang, ada yang saling mau menyalip, salip menyalip ini, bahkan di depan ada juga mobil yang berlawanan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang bertakwa? Maka sikap kita adalah bagaimana cara kita menyelamatkan kendaraan kita dan kendaraan orang lain tidak rusak oleh kita. Kehati-hatian ini, jihad inilah itu yang disebut dengan takwa. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita transferkan dalam kehidupan beragama. Apa yang disebut dengan takwa itu? Dunia banyak musuh kita. Sudah saya katakan di awal tadi, setan, hawa nafsu, dunia itu adalah musuh kita. Jangan musuh ini menguasai kita, tapi kita yang harus mengendalikan musuh-musuh itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh musuh, tapi kita harus menguasai musuh-musuh itu. Jangan karena musuh-musuh itu seluruh yang diperintahkan Allah kita jaga, lalu tidak kita jaga. Allah menyuruh kita merawat iman kita, iman tidak kita rawat. Allah menyuruh kita merawat syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kita, tidak kita rawat. Maka itu nabrak kita ini, nabrak apa yang Allah larang itu kita lakukan, apa yang Allah perintah itu yang tidak kita lakukan. Maka itulah sebetulnya ketidakhati-hatian kita. Kata kuncinya kita menjemput takwa yang pertama, kita jihad untuk lari dari masalah yang kira-kira menghilangkan nilai takwa, nilai iman, nilai syariat, untuk tetap berada di iman dan di nilai syariat itu. Itu yang pertama, yaitu harus dijemput takwa itu. Yang kedua, takwa itu harus dimodali. Tidak boleh, tidak bisa hanya takwa berjalan dengan sendirinya tanpa dimodali oleh kita. Kita bisa buka di Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila marfiratam min rabb wasari'u ila marfiratam min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Allah, dan surga yang seluas bumi dan langit disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa modal di situ? Modal orang yang bertakwa yang harus kita modali diri kita ini, yaitu memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak
bertaubat kepada Allah. Jadi kita menguras dalam diri kita, mengakui diri kita ini berdosa, walaupun mungkin kita merasa tidak berdosa, tidak ada melakukan dosa, tapi harus ada rasa kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mengembirakan Allah. Allah paling senang dengan orang ada yang minta ampun sama Allah. Bahkan kalau ada orang sama sekali tidak ada yang menangis, tidak ada yang minta ampun pada Allah. Dalam hadis kudusi dijelaskan, kalau bisa ada orang yang berdosa kemudian ia meminta ampun kepada Allah, itu yang paling Allah senangi. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, maka modal pertama yaitu kalau istilah orang sufi tasawuf, yaitu takhalli. Takhalli ada kha bertitik di atas, kha besar. Takhalli artinya membuang semua kotor-kotor, daki-daki, nista-nista yang ada dalam diri kita. Takhalli, buang, dibuang. Dengan cara apa? Istighfar. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Dirinso, disabun, dirinso, dibaikling supaya hilang itu, supaya bersih. Nah, di Ramadan ini adalah momentum paling luar biasa dalam rangka kita membersihkan diri. Allah buka pintu tobat, Allah buka pintu ampunan di bulan suci Ramadan ini. Maka banyak-banyaklah kita beristighfar, banyak-banyaklah kita minta ampun, banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan rasa kita bahwa kita ini betul-betul minta ampun sama Allah, dah bersih. Ternyata kita baru sampai di pintu surga. Kalau sudah bersih, ada lagi syarat yang kedua supaya kita bisa masuk ke surga seluas bumi dan langit itu. Apa itu? Di ayat 134 ada pencirian khas, ada ciri-ciri orang-orang yang penduduk surga itu. Apa cirinya? Minimal ada 4 macam ciri penduduk surga yang sudah memiliki lisensi, yang sudah memiliki ID card untuk masuk surga yang seluas bumi dan langit itu. Pertama cirinya adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra, yaitu orang yang gemar berinfak. Maka kalau kita lihat ini orangnya bertakwa apa tidak, kita lihat dia rajin berinfak apa tidak. Berinfak dalam arti mengeluarkan sebagian harta yang ia miliki untuk orang lain yang mengharap, yang perlu dengan harta kita itu. Kita berinfak. Jadi kata infak bisa bermakna sedekah, bisa bermakna zakat, dan bisa bermakna apapun kata infak. Karena itu berangkat dari kalimat surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kata yunfik di sini disamakan dengan iman kepada Allah, disamakan dengan sholat. Artinya bisa wajib, tapi juga bisa bermakna sunnah yang lainnya. Artinya itu bebas, kalimat masih bebas, infak. Maka orang yang banyak, yang mau, yang gemar berinfak itu tanda orang itu adalah orang yang takwa. Maka salah satu infak mungkin di bulan Ramadan ini ada istilah dengan kantin gratis, memanggil orang buka puasa bersama, sahur bersama, dan seterusnya, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Pakaian yang tidak kita pakai kita sedekahkan, bagian dari infak. Dan itu semuanya adalah penciri khas, indikator bahwa orang itu adalah orang yang bertakwa, yang bisa masuk ke surga yang seluas bumi dan langit itu. Satu, itu ciri pertama, orang bertakwa paling senang berinfak. Kalau ada orang yang bertakwa tapi tidak pernah berinfak, tidak pernah pelit, 12 setan. Bagaimana kita, bagaimana menurut Allah? Ini konsep Allah dalam Al-Quran. Allah mencirikan orang yang berinfak itu adalah salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Nomor 2, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah. Artinya apa? Orang yang amat sabar. Dapat kita katakan bahwa orang yang tidak sabar maka keluar dari ciri orang yang bertakwa. Maka orang bertakwa itu adalah sabar nomor 1. Seluruh kita ini bapak dan ibu, maaf, ini semua emosional semua. Manusia ini emosi tinggi. Sebab kalimat itu
di dalam Quran surah As-Samsi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu baru takwa. Salah satu tafsir dari para ulama, kenapa fujur dulu? Karena dominan dalam diri kita ini adalah nafsu jahat. Dominan dalam kita ini adalah jalan fujur, jalan yang merusak. Maka kalau tidak dikendalikan dengan baik, bahaya akan menutup nilai-nilai takwa, jalan takwa dalam diri kita. Maka nilai fujur ini besar, berat dalam diri kita. Seluruh kita emosional, anak kita emosional, istri kita emosional, diri kita emosional, bahkan hampir teman-teman kita semua emosional. Tapi siapa kita lihat orang emosional itu yang bertakwa, itu orang yang sabar. Sabar, sabar ya Allah. Rasa pecah dadanahan, apa? Sabar. Kembali tetap ingat sama Allah. Ya Allah, aku akan melaksanakan konsep takwa yang engkau sampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang yang menahan marah atau sabar. Dan yang keempat, yang ketiga, ciri dari orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal'afina 'anil nas, yang senang gemar memberi maaf siapapun bersalah kepadanya. Istri salah dimaafkan, suami salah dimaafkan, anak salah dimaafkan, bapak salah dimaafkan, mama salah dimaafkan, tetangga salah dimaafkan, teman salah dimaafkan, atasan salah dimaafkan, bawahan salah dimaafkan, sahabat-sahabat salah dimaafkan. Senang sekali memaafkan. Inilah ciri orang yang bertakwa. Maka orang pendendam sebenarnya dia tidak bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat dari sini, praktik sholat, praktik puasa, praktik apa yang lainnya, itu sekedar syariat. Tapi buahnya yaitu rajin berinfak, buahnya yaitu sabar, buahnya yaitu suka memaafkan. Itu buahnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah yaitu orang yang wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sekali dengan orang yang berbuat baik, banyak berbuat baik. Artinya Allah senang pada orang berbuat baik, kita banyak berbuat baik. Maka ciri yang keempat orang bertakwa, paling gemar berbuat baik. Berbuat baik dengan tangannya, suka menolong. Berbuat dengan kakinya, suka berjalan ke tempat-tempat yang baik. Berbuat baik dengan hatinya, suka berpikir yang positif, dan lain-lain sebagainya. Semua potensi yang ada dalam dirinya yang diberikan, dianugerahkan Allah kepadanya khusus untuk berbuat baik, yaitu jalan takwa, bukan jalan fujur. Ramadan disiapkan oleh Allah, penataran 1 tahun 1 kali, yaitu 1 bulan, dalam rangka upaya kita meningkatkan nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat saya simpulkan bahwa iman dan takwa satu kesatuan yang saling menopang. Iman bicara soal kualitas batinnya, sedangkan takwa bicara soal kualitas lahiriah yang bersifat konkret. Kemudian kita berharap bulan suci Ramadan ini dapat mengkader, membangkitkan semangat kita untuk beriman dan bertakwa. Kita minta sama Allah, jangan kembalikan kita, jangan undang kita, jangan matikan kita, kecuali dipastikan kita kembali dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربكما تكذبان